selalu diberkati Tuhan. Salam semuanya dalam keadaan sehat. Tuhan senantiasa memberi kesehatan, kekuatan kepada kita, di mana kita selalu memuji memuliakan Dia. Pasti Dia akan sertai melindungi kita dalam apapun jalan kita. Tuhan pasti menyertai dan memberkati apa yang kita kerjakan. Kita akan siapkan hati kita memuji, memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Yesus. Berikan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Selalu oleh kuasa firman Roh-Mu, ubahkan hati, ubah hati Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu, Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan-Mu. Bapak Ibu selalu berdiri. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara yang tak tengah harta milikku. Keindahan-Mu memudahkan dunia, di mataku Engkau termulia. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu merenungkan firman dan Roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu, memutamakan Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudahkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta
melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan hanya dekatmu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, tandanya bahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, untukku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu Yesus, kemuliaan bagimu. Bawaku ke gunung kudusmu, di tempat kediaman.
dipuaskan. Hanya dekatmu itu yang ku perlu, kau sumber penghiburanku, dan kau bahkan air mataku, jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu, Yesus, hanya dalam namamu ku teguhkan kuatku. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Haleluya, haleluya, Yesusku, kemuliaan bagimu. Oh Yesus, oh sembah Kau Yesusku, sekarang Kau Yesus, nama Kau Yesus, haleluya. Sekarang Kau Yesus,
Allah Bapa kami, terima kasih dan syukur ya Tuhan. Kami panjat parawi ya Bapa, Kau telah mengantar kami tempat ini Tuhan, untuk memuji Engkau dan memuliakan Engkau dan dengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah Kau ya Allah kami, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya kami akan senantiasa memuliakan Engkau dan meninggikan nama-Mu. Engkaulah kali Allah kami yang sungguh luar biasa ya Bapa. Kami akan mulai ibadah kami hari ini Tuhan Yesus. Engkau bersama dengan kami ya Bapa, sehingga Engkaulah kami puji dan kami sembah Tuhan Yesus. Begitu juga kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, dan kadang dengan disampaikan oleh hamba-Mu nanti ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau bersama beliau Bapa, dan kuasa Roh Kudus menyertai ya Bapa, sehingga apa yang disampaikan firman-Mu Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kami anak-anak-Mu ya Tuhan mendengarkannya dengan sukacita, dan kami dapat kami berbuat dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan Yesus. Sertai dan bimbingan-Mu ya Tuhan dalam kami memuji memuliakan Engkau dan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Itu juga kami berdoa buat teman-teman kami saat ini dapat hadir sertai mereka dalam perjalanan maupun di rumah maupun dalam halangan, dalam kesehatan dan kekuatan bersama Engkau ya Tuhan, sehingga suatu waktu kami dapat bertemu dan memuji memuliakan Engkau dalam kesehatan kekuatan yang daripada Engkau ya Tuhan. Kini kami berdoa juga akan doa-doa-Mu saat ini Tuhan. Setelah hadir Bapa, kiranya berkat-Mu tidak sudah hadir itu Kau melimpahkan atas kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati pekerjaan usaha kami yang kami jalankan sehari-hari, semuanya atas berkat kasih yang Kau beri kepada kami. Terlebih akan kesehatan kami Kau berkati Bapa. Terpujilah Kau ya Tuhan, bila melamar anak Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Salam saudara-saudara berkati Tuhan. Sungguh luar biasa, senantiasa Tuhan memberikan kekuatan, kehebatannya juga kepada kita, sehingga kita saat ini dapat bersuka cita, memuji dan memuliakan Tuhan. Betapa hebat lagunya Tuhan. Haleluya. Silakan dulu saudara. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah
Tuhan pasti akan diberi kuasa untuk melakukan apapun. Karena apa? Tuhan bersama dengan kita. Seperti lagunya, ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Bapak sakit sendiri. Di bawah kakiku, ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Tidak Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan yang memberi kemenangan, bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Di bawah kakiku, ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Saudara, kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih kita akan menyanyikan lagu Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Sara para warisik Yesus. Sara Yesus. Oh Yesus. Haleluya. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan
Tembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus di hati kami. Mengalirlah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Mengalirlah sekarang. Mengalirlah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Berembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Penuhilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami
di tempat ini. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Pada hari ini jika engkau mendengar suara, mengeraskan hati,
hari ini sudah Kau mendengar suara kami. Jangan keraskan hati. Syukur Bapa. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Ajar kami terus mengasihi. Kami mengasihi-Mu dengan segenap hati kami. Kami mencintai-Mu dengan segenap hati kami. Kaulah yang paling berharga hidup kami. Syukur Bapa kami. Sama hati kami, sama Tuhan. Biar setiap kami mengalami jamahan, biar setiap kami mengalami sembuhan. Hancurkan setiap kebekuan hati kami, hancurkan setiap kebekuan hati kami. Biar ada roh yang menyala-nyala di hati kami. Mengalir seperti sungai yang tak pernah berhenti. Segarkan jiwa kami, segarkan roh kami. Terima kasih Tuhan. Renungkan firman-Mu, siang dan malam, ku berpegang firman-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang firman-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Yesus, renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang firman-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Yesusku, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Yesus, tujuan hidup kami hanya untuk menyenangkan Yesus. Tujuan hidup kami hanya menenapi setiap panggilan-Mu dalam hidup kami dan menyelesaikan setiap panggilan kami sampai garis akhir. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami serahkan setiap kami yang ditempati di dalam tangan Tuhan. Setelah kami akan mendengar firman, mengantar kebenaran firman dalam mulut hamba-Mu yang tidak berkuasa. Tuhan, tolong hamba-Mu. Terima kasih. Biar firman-Mu itu menjadi benih yang akan tumbuh dalam hati kami, yang mengubahkan seluruh hidup kami, yang mengubahkan sikap hati kami di hadapan-Mu, sehingga kami memiliki hati yang benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan.
Tuhan semuanya? Amin. Ada sukacita? Amin. Haleluya. Saya harap kita semua punya semangat yang baik. Amin. Roh yang terus menyala-nyala, hati yang terus dipulihkan. Amin. Biar kita terus menyelidiki hati kita. Apakah kita ini sudah melepaskan segala sesuatu dalam hidup kita? Amin. Karena apa yang terikat di dunia ini akan terikat di surga. Mari kita buka firman Tuhan dalam kitab Yohanes. Yohanes 10. Dan saya percaya kita sudah sering mendengar tentang firman ini. Yohanes 10 akan saya ambil dari ayat yang ke-10. Firman Tuhan Yohanes 10 ayat yang ke-10. Kalau perikop judulnya adalah Gembala yang Baik. Ya. Demikian firman Tuhan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sampai situ dulu. Siapa pencuri? Iblislah pencuri. Yang pertama dia sudah mencuri Adam waktu di Taman Eden. Adam adalah gambaran dari kemuliaan Tuhan di dunia waktu itu. Amin. Dia diciptakan segala gambar dan serupa dengan Allah. Dan dia penuh kemuliaan Tuhan. Tetapi iblis mencuri dia dengan menggoda Hawa. Amin. Dia mencuri. Maka dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Dan inilah yang harus kita waspadai dalam hidup kita. Karena bisa jadi pencuri akan bisa masuk dalam hidup kita untuk mencuri hati kita. Amin. Untuk mencuri kepribadian kita. Karena pencuri ingin untuk apa? Membunuh kita. Yang membuat kita tidak bisa merasakan hadirat Tuhan. Yang membuat kita tidak ada gairah rohani. Yang membuat kita tidak ada semangat untuk datang pada Tuhan. Yang membuat kita enggan untuk memuji dan menyembah Dia. Yang membuat kita ini enggan untuk bermazmur bagi Dia. Amin. Karena pencuri ingin membunuh kita, membunuh kerohanian kita. Amin. Maka dari itu pencuri datang hanya untuk membunuh. Kemudian setelah dibunuh apa? Dibinasakan. Kalau kita sudah jauh dari kasih karunia Tuhan, yang terjadi apa? Dibinasakan. Terus ayat selanjutnya, aku datang, Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Jadi Tuhan datang dalam hidup kita supaya kita mempunyai yang pertama hidup, dan selanjutnya kelimpahan itu akan mengikutinya. Amin. Karena Tuhan berkata bahwa firman Tuhan, kemurahan Tuhan itu selalu mengikutiku. Amin. Dan kalau kita ini orang-orang benar, kemurahan Tuhan akan selalu mengikuti kita. Ya. Jadi Tuhan yang pertama itu memberi kita hidup. Jadi ketika kita bisa hidup, bersyukur pada Tuhan. Amin. Bersyukur, memuji Tuhan, menyembah Dia. Bersyukur, terima kasih buat hidup hari ini. Terima kasih buat pagi yang Tuhan berikan. Ya. Bisa melihat matahari, menghirup udara segar. Amin. Diberikan kesehatan, kasih karunia semua itu. Tapi kadang kita melihat di koma yang berikutnya, mempunyai dalam kelimpahan. Kadang ketika kita hidup tidak berlimpah, kita sulit untuk mengucap syukur. Amin. Amin. Karena apa? Fokus kita hanya pada kelimpahan, bukan pada hidup. Tapi kalau kita fokus kita pada Tuhan, Tuhan sudah memberi hidup. Dia sudah mengorbankan nyawanya. Dia sudah mencurahkan darahnya. Dia telah memberikan kasih karunia supaya kita hidup. Kita memperoleh hidup yang kekal dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Saudara diberi hati yang limpah. Hati yang limpah itu sampai apa sih? Sampai meluber. Artinya sampai meluber ya. Kalau kita ngisi ember ya, airnya melimpah, itu sampai meluap-luap. Demikian juga, kalau hati kita ini penuh kelimpahan, hati kita akan meluap-luap. Kalau hati kita ini penuh kelimpahan Tuhan,
hati kita akan penuh sukacita. Amin. Amin. Walaupun mungkin kita sedang sakit, walaupun kita mungkin sedang mengalami kesulitan, tapi hati kita akan penuh sukacita karena kelimpahan Tuhan. Tuhan berkata bahwa bersukacitalah karena Tuhan. Jadi Tuhan menyuruh kita ini untuk kita ini bersukacita karena Tuhan. Bukan karena berkat yang kita terima. Amin. Bukan karena kesehatan yang kita berikan saja. Tapi Tuhan sudah memberi hidup, maka kita harus bersukacita. Ya. Jadi pencuri datang untuk membunuh, membinasakan. Kalau sudah membinasakan, sudah lenyap. Dan paling cepat adalah, dan ini penyakit di dalam orang-orang Kristen, ya, adalah penyakit hati. Amin. Ya, penyakit hati ini yang cepat sekali menghinggapi. Ya, maka dari itu jangan kita menjauhkan dari kasih karunia Tuhan. Mari kita buka di dalam kitab Ibrani. Saya rindu kita semua bisa berkemenangan. Apa arti berkemenangan? Berkemenangan itu bukan orang yang menang, itu adalah orang yang menghadapi masalah, tapi bisa menang. Amin. Bisa menaklukkan ego kita, menaklukkan daging kita. Ya, saudara kalau punya salah bisa minta maaf. Saya percaya itu adalah orang menang. Amin. Karena nggak mudah orang meminta maaf. Amin. Tetapi kita akan lebih dari pemenang kalau kita bisa memberi maaf. Amin. Di agama lain, saya mengatakan agama lain, saya nggak menyebutkan agama salah satu agama. Di tempat lain, ya, ajarannya adalah mintalah maaf, walaupun orang itu nggak memaafkan. Ya, minta maaf, punya salah minta maaf, tapi beda. Tuhan ajarkan apa? Berilah pengampunan. Amin. Karena pengampunan, barang siapa memberi pengampunan, dia akan diampuni. Bahkan berkata bahwa sebelum orang itu minta maaf, belum minta pengampunan, berilah pengampunan. Sebenarnya untungnya dari siapa sih? Untuk siapa? Untuk kita. Amin. Supaya kita ini benar-benar merdeka. Kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau dunia ini apa? Mata ganti mata, gigi ganti gigi, ya. Aniaya ganti aniaya, tinju ganti tinju. Kalau seperti itu, kita jadi seperti dunia ini. Amin. Ya, mari kita buka di dalam Ibrani 12 ayat yang ke 14 dan 15. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Jadi Tuhan menghendaki supaya kita ini tidak punya musuh. Tidak ada orang yang dijengkeli di hati kita. Kalau kita melihat bahwa kita ini belum berdamai dengan orang, ketemu orang yang mungkin kita masih panas hati, ya, itu belum berdamai. Amin. Kunci untuk kita bisa berdamai mengampuni adalah pertama mendoakan. Percaya kalau kita ini masih jengkel, nggak akan bisa mendoakan orang. Amin. Bahkan musuh kita nggak akan bisa mendoakan kalau kita sebelum kita memberikan pengampunan. Ya. Jadi berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Jadi hidup kita harus mengejar kekudusan untuk melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Kekudusan itu juga kekudusan hati. Amin. Kekudusan pikiran kita. Jiwa kita hanya mengarah dan memandang kepada Tuhan. Ya, ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Apa itu kasih karunia Allah?
Kasih karunia Allah adalah tentang pengampunan. Amen. Kalau kita, ya, kalau manusia hidup kita tidak bisa mengampuni orang, kita ini sedang berjalan meninggalkan Tuhan di sini. Kita sedang berjalan, amin. Kita berjalan meninggalkan kasih karunia, menjauhkan diri. Memang ketika kita ini sedang mungkin disakiti atau apa ya, kecewa, sakit sekali. Makanya Tuhan itu dekat orang yang remuk hatinya, amin. Kenapa kadang ketika kita ini jengkel sama orang, kita nggak bisa berdoa, kita nggak bisa menyembah, kita Tuhan seperti jauh? Karena Tuhan itu dekat dengan orang yang remuk hati, dan telinganya mendengarkan kepada siapa yang berteriak minta tolong, amin. Jadi Tuhan itu dekat dengan orang yang remuk hati. Jadi ketika saudara disakiti, datang pada Tuhan. Pertama, katakan kepada Tuhan, aku mengampuni dia, amin. Kepada siapa saja, ya. Terus, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Kalau di dalam hidup kita ada kepahitan, kita bisa mencemarkan orang lain, amin. Yang keluar dari hati kita, dari hidup kita ini adalah air yang keruh, amin. Air yang keruh yang mencemarkan banyak orang, bukan air yang jernih. Coba misalnya kita sakit hati, ya, misalnya saja langsung posting status, ya, status WA, status Facebook, ya. Akhirnya apa? Mencemarkan orang lain. Terus kita ngocok-ngocokin, jangan berteman dengan orang itu. Misalnya saya sakit hati sama Pak Manjil, jangan berteman dengan Pak Manjil, dia jahat sama saya, amin. Akhirnya apa? Ngocok-ngocokin orang untuk musuhi, amin. Tetapi kalau hati kita mau dipulihkan, percaya, hati kita diremukkan, ada air yang jernih yang memancar dari hati kita. Bahkan perkataan kita adalah perkataan yang dipenuhi dengan hadirat Tuhan, dengan kuasa Tuhan. Hari-hari ini mungkin kita dengar ya berita pembunuhan. Sudah baca atau sudah dengar berita pembunuhan yang dilakukan oleh yang namanya Rudolf Tobing kepada seorang perempuan yang namanya Ica, temannya. Dan saya disayang sekali, dia adalah seorang pelayan Tuhan. Kok bisa seperti itu? Setelah di polisi, diselidiki, ditangkap dan diinterogasi, ternyata ada trauma di masa kecil. Trauma di masa kecil yang masih membekas, luka itu sedikit masih, amin. Sehingga ketika mungkin dia mengalami sakit seperti luka itu diinikan lagi, akhirnya sobek lagi, dan yang terjadi akhirnya dia membunuh, amin. Dan kita harus meminta hati kita benar-benar dipulihkan, karena pemulihan itu adalah dasar dari segala sesuatu hidup kita. Pengampunan itu adalah dasar dari hidup kita. Kalau kita bisa mengampuni, Tuhan itu pakai kita untuk membawa orang kepada Tuhan. Tuhan pakai, sebenarnya Tuhan itu mau pakai setiap hidup kita. Tuhan memberikan talenta kepada kita. Tuhan memberikan karunia, anugerah pada setiap kita. Tetapi kadang hidup kita, sikap hati kita yang membatasi kuasa Tuhan bekerja. Biarkan Tuhan meremukkan hati kita. Satu hal di dalam hidup kita, saya mau kesaksian bahwa sebenarnya
Orang yang terdekat itu adalah orang yang paling mudah untuk menyakiti hati kita. Nggak mungkin dong orang yang terjauh, amin. Demikian juga ketika kita berhubungan, kita berkomunikasi, kita berteman, kita bersahabat, percaya bahwa orang yang paling dekat kita itu adalah orang yang paling mudah bikin sakit hati. Tetapi kita harus bisa bagaimana hati kita ini terus pulih dan terus pulih. Kalau saya mau melihat hidup saya, ya, pembentukan yang saya alami, dulu saya pernah ada rasa sakit hati sama Pak Ferry. Ya, gini, Pak Ferry kok kalau marahi saya di depan umum, seperti nggak ada ini, ya, kadang di depan jemaat juga ini. Tapi saya tahu bahwa dia sangat mengasihi saya. Mungkin kalau saya nggak digitukan, ya, saya tidak akan bisa berdiri di tempat ini. Saya tidak akan. Saya tidak akan bisa berdiri menyampaikan firman Tuhan. Tetapi karena saya sudah mengalami apa itu sakit hati yang dipulihkan, ya, dibentuk Tuhan, diinikan. Tapi satu, ketika saya menyampaikan, ketika saya mengalami pembentukan dari Tuhan melalui Bapak Rohani, melalui teman-teman pelayanan, ya, saya hanya mengatakan bahwa aku mengampuni, aku mengampuni. Maka saya bisa terus bersama dengan Pak Ferry sampai akhir hidupnya, amin. Nonsen, saya mengatakan nonsen, omong kosong. Kalau kita dekat dengan orang, nggak ada pernah ada rasa sakit hati. Suami istri aja kadang ada rasa sakit hati, amin. Suami istri, ya. Tapi yang utama adalah bagaimana kita bisa mengampuni. Kakak adik bisa ada rasa sakit hati. Yang mungkin kalau diselidiki lebih dalam, mungkin sakit hati itu nggak kelihatan. Tapi bisa ada. Kalau kita mau jujur sama Tuhan, amin. Yang utama adalah bagaimana kita jujur sama Tuhan. Dan ketika kita ada rasa sakit hati, kita apa yang kita kerjakan? Berdoa, Tuhan, saya ada rasa sakit hati. Saya ada rasa sakit hati. Tolong saya biar saya bisa ngampuni. Amin. Minta kekuatan sama Tuhan. Karena Tuhan itulah yang memberikan anugerah kepada kita, kemampuan dan kesanggupan. Daud, bagaimana dia dengan Saul? Saya percaya secara manusia dia ada rasa sakit juga. Bagaimana dia berlari, dikejar-kejar, mau dibunuh oleh Saul. Tetapi dia sudah memberikan pengampunan. Yesus memberi contoh. Ketika ia dicaci maki, dia tidak membalas. Ketika dia dianiaya, dia tidak membalas, tidak dendam, tidak sehingga. Dan itulah hati kita yang harus dipulihkan. Hati kita harus diremukkan. Pengampunan itu, ketika kita tidak bisa mengampuni, ada satu hal, itu bisa menjadi penghambat berkat dalam hidup kita. Mari kita buka di dalam kitab Matius 6. Dulu saya pernah, tahun 2017, saya nggak mau menyebutkan namanya, pernah ada seseorang, saya nggak menyebutkan inisialnya juga, tapi ada seseorang berkata,
saya nggak mau kalau hamba Tuhannya Pak Daud. Waktu itu nyampaikan kepada Pak Ferry. Pak Ferry buka dua sama JKI Keluarga Allah, tapi yang satu di Hotel Premis, yang satu di Hotel Susana Baru. Pak Ferry yang di Premis, nanti saya ikut Pak Ferry, biar nanti Pak Daud sama Pak Adi. Seperti itu. Hanya sepele, sebenarnya masalahnya sepele. Waktu itu orang itu mau ngajak teman, jadi Albert waktu itu. Ketika kami sedang pelayanan, orang itu WA Albert, ikut aku, antar aku ke istri ya. Terus Albert itu kayak kemprungsung gitu, seperti itu. Dan saat itulah saya tegur Albert. Dan orang itu yang jengkel mungkin disampaikan. Dan sejak itulah saya bilang ke Albert ini, harusnya kalau kamu mau ini, ngomong ke Pak Ferry, orang itu suruh hubungi Pak Ferry, karena kamu sedang pelayanan sama Pak Ferry. Tapi orang itu jengkelnya ke saya. Tapi satu hal ketika saya orang itu mengatakan seperti, saya berkata, saya sudah mengampuni Tuhan. Jadi ketika saya ketemu orang itu, saya nyapa saja, shalom. Saya ketemu enjoy aja, sampai sekarang juga ketemu juga enjoy. Karena apa? Tidak ada rasa jengkel, sudah dipulihkan. Yang penting tahu aja karakternya. Amin. Bisa, boleh nggak kita ini menjaga jarak? Boleh ya. Kalau kita memang orang itu nggak pernah berubah dan ini, ya nggak apa-apa kita menjaga jarak. Tapi yang penting hati kita ini adalah benar di mata Tuhan. Hati kita ini tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa jengkel. Amin. Semuanya sudah dipulihkan. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Matius 6 ayat berapa? Di dalam doa Bapak kamu. Oh sebentar, bukan Matius 6, Markus 11 dari ayat 25. Perikopnya itu adalah pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa. Demikian firman Tuhan. Dan jikalau kamu berdiri untuk berdoa, Tuhan berkata apa? Ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Jadi kalau kita tidak bisa mengampuni, yang rugi siapa? Kita sendiri. Coba katakan sama-sama ya. Kalau saya tidak mengampuni, yang rugi saya sendiri. Amin. Yang rugi kita. Kenapa? Demikian firman Tuhan berkata bahwa jika kamu berdiri untuk berdoa, ampuni dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya apa? Supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahanmu. Kalau di Matius 6 ya tentang hal berdoa, doa Bapa kami, apa sih doa Bapa kami? Tapi di terakhirnya itu dikatakan ya, jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu di surga tidak mengampuni. Jadi apa hubungannya? Penghambat doa. Amin. Kalau kita tidak mengampuni, itu akan menghambat doa kita, sehingga kita tidak, doa kita tidak dijawab Tuhan ya. Kemudian ayat selanjutnya, ayat 26, Markus 11 ayat 26 ya. Tetapi jika masih 25 ya. Oh ya, 26 ya.
Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak mengampuni kesalahan-kesalahan. Saudara tahu kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, musuh kita, maka sebenarnya kita ini juga tidak menghargai kasih karunia yang Tuhan berikan, pengampunan yang Tuhan berikan. Karena Tuhan itu adalah ingin semua orang diselamatkan. Tuhan gak hanya ingin hidup kita sendiri ya yang diselamatkan. Tuhan gak ingin hanya Pak Kardi yang diselamatkan. Tapi Tuhan ingin juga orang-orang yang memusuhi Pak Kardi juga diselamatkan. Amin. Maka dari itu kita harus bisa mengampuni. Jadi kuncinya yaitu kita mengampuni. Maka Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan doa-doa kita akan didengar. Amin. Ya. Selidiki hati kita. Kalau hidup kita ini sedang naik turun, kenapa kok? Pekerjaan kita kadang keluar masuk, ya. Selidiki hati kita. Ada enggak di hati kita ini orang-orang yang masih kita ini belum bisa mengampuni? Kalau ketemu orang itu kita masih ada jengkel, amin. Karena kalau masih ada, kita rugi, amin. Lebih baik kita sebutkan satu persatu dalam nama Yesus yang kalian kita masih ingat ya. Aku ampuni orang itu, aku ampuni dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya mau kesaksian dulu saya ada teman pelayanan, ya saya nggak mau menyebutkan inisialnya. Tapi saya tahu orang itu, selalu menyesakkan hatiku, selalu membuat seperti menggosok hati. Dan saya berdoa, Tuhan berkata bahwa kamu harus bisa mengampuni. Umumnya kalau ini, aku nggak mau pelayanan dengan dia, ya kayak gitu. Aku nggak mau satu gereja dengan orang itu, ya. Kalau ada orang kita masih ada seperti itu, wah, kita harus bisa mengampuni, ya. Aku nggak mau kalau misalnya kalau ada Pak di gereja ini, aku nggak mau, ya. Maaf ya Pak, kasih contoh ya Pak. Berarti kita ini masih ada jengkel. Aku nggak mau kalau ketemu orang itu, aku nggak mau ya. Berarti masih kita belum bisa mengampuni, ya. Tapi kalau kita sudah ketemu orang itu, salam Tuhan memberkatimu, ya. Berarti kita ini udah lega, amin. Hidup kita sudah dipulihkan, hati kita ini sudah dipulihkan, ya. Karena kalau kita tidak mengampuni, Bapa di surga tidak mengampuni. Dan saat itu saya berkata di dalam nama Yesus, aku mau melayani Tuhan dengan dia. Saya katakan seperti itu. Dan akhirnya apa? Tuhan memberi kemenangan. Amin. Kadang Tuhan izinkan di hidup kita ditaruh lalang-lalang di sekitar kita. Oh ya. Kenapa ketika Tuhan menabur gandum, ya, menabur benih, iblis juga menabur di sekitar kita. Tapi Tuhan berkata bahwa jangan cabut halang itu. Nanti gandumnya juga mati. Saudara tahu bahwa gandum yang terbaik tetap akan tumbuh dan menghasilkan di tengah lalang. Kalau kita ini benih yang terbaik, benih yang terbaik, ada orang yang memusuhi kita, ada orang yang menganiaya kita, ada orang yang selalu menyesakkan hati kita, tapi kita terus bisa mengampuni, kita akan tumbuh menjadi gandum yang menghasilkan buah yang baik. Amin. Karena Tuhan pakai orang-orang sekitar kita untuk membentuk hidup kita, untuk memurnikan kita, untuk hidup kita ini menjadi lebih baik. Amin. Supaya hidup kita ini tidak leha-leha.
supaya kita ini terus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ya. Kita buka yang terakhir di Roma. Roma 4 ayat yang ke-7 dan 8. Mungkin firman Tuhan keras hari ini, tapi saya percaya firman itu akan membawa kita menjadi pemenang. Amin. Amin. Jangan mau ditipu daya oleh setan. Jangan mau kita ini dicuri, karena setan bisa mencuri. Firman Tuhan demikian, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan dosa, dan yang ditutupi dosa-dosanya. Terus ayat 8, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Kalau saudara membaca, ya kita baca dulu ya. Satu lagi di dalam Mazmur. Mari kita buka dalam kitab Mazmur. Mazmur 32. Ini ayat ini adalah kutipan dari Mazmur 32 ayat 1. Ya, itu sama, yaitu berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Terus, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Terus, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Terus ayat 5, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Amin. Ini adalah jeritan hati Daud ketika dia jatuh dalam dosa. Kalau kita ini jatuh dalam dosa, itu seperti apa? Lemes. Kalau kita membuat kesalahan, kita ini rasanya apa? Lemes. Wis tulang-tulangnya kayak nggak ada tenaga, nggak ada ini ya. Jadi gambarnya seperti itu. Ya. Mungkin orang yang menyakiti hati kita sudah melakukan seperti Daud ini. Amin. Bagaimana dia menyesal atas setiap kesalahannya. Dia sudah hancur hati. Dan bagian kita yang disakiti adalah memberi ampun. Amin. Kita memberikan ampun dan anugerah itu turun atas orang itu. Saya mau berkata kepada kita, saudara akan ketemu dengan orang-orang yang akan selalu bergesekan dengan hidup saudara. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang selalu menggesek kita untuk membentuk hidup kita. Tapi satu hal yang harus kita lakukan adalah berilah pengampunan kepada orang yang menjengkelkan hati kita. Amin. Yang menyakiti hati kita, yang membuat sakit hati kita, supaya hidup kita dipulihkan. Supaya berkat Tuhan tidak terhalang dalam hidup kita. Amin. Mari kita tutup firman Tuhan saya. Mari kita berdiam sejenak di hadirat. Kita minta anugerah Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita semua. Terima kasih Tuhan.
Tuhan segala yang tersembunyi di hati kami. Ingatkan kepada kami apapun yang sudah kami lupakan, apapun yang sudah terlupakan dalam hidup kami, segera Bapa. Di tempat kudus-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku sujud, ku angkat tangan-Mu, menyembah-Mu, oh Tuhanku. Ku datang di tempat kudus-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku sujud, ku angkat tangan-Mu, menyembah-Mu, oh Tuhanku. Hadirat-Mu Tuhan, ubah hatiku. Hadirat-Mu Tuhan, penuhi hidupku. Segala pujian dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Sekali lagi kita akan sucikan. Ku datang di tempat kudus-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku sujud, ku angkat tangan-Mu, menyembah-Mu, oh Tuhanku. Hadirat-Mu Tuhan, ubah hatiku. Ubah hati kami ya Tuhan oleh hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, penuhi hidupku. Hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ubah hatiku. Hadirat-Mu penuhi hidupku. Segala pujian dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Segala pujian, Segala pujian dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. segala pujian, Segala pujian dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. terima kasih Tuhan. Biar hadirat-Mu yang mengubah kami Bapa. Biar hadirat-Mu yang merembukan setiap hati kami malam ini. Biar Kau yang memberikan kelembutan hati kepada setiap kami. Karena kami tahu Engkau mengasihi kami dan Kau membentuk
untuk kami melalui orang-orang yang di sekitar kami, Tuhan. Dan kami terus memiliki hati yang mengampuni, hati yang memaafkan, hati yang terus dipulihkan. Karena Engkau Tuhan yang dekat dengan orang-orang yang remuk hati, Engkau yang mendengar setiap orang yang berseru kepadamu Tuhan. Engkau yang mendengar doa-doanya di dalam nama Yesus. Segera bagata gara bagata gara segera bagata gara bagata gara bagata gara bagata segera bagata gara bagata gara segera segera bagata gara bagata gara segera bagata gara bagata gara bagata. Jangan ada dendam di hati kami, jangan ada kepahitan di setiap hidup kami. Pulihkan, pulihkan, pulihkan. Kami buka hati kami di hadapan Tuhan. Segera bagata gara segera bagata gara sampai yang tertinggal, sampai yang paling dalam sekalipun dalam nama Yesus. Sikapkan pada setiap kami Tuhan dalam ini. Segera bagata gara segera segera kami memaafkan setiap orang yang memusuhi kami. Kami memaafkan setiap orang yang menyakiti hati kami. Kami memaafkan Tuhan masa lalu kami. Kami memaafkan Tuhan di dalam nama Yesus. Segera bagata gara segera bagata segera bagata sugar. Segera bagata gara terima kasih Tuhanku. Segera bagata gara bagata oh Jehovah, I worship you, Abba Father. I come to you, my everything. I give my heart to you. You're the rose of Sharon. You're my God. Oh Jehovah, I worship you, Abba Father. I run to you, hallelujah, my everything. I bring my heart to you. You're the rose of Sharon. You're my God. Oh Jehovah, I worship you, Abba Father. I run to you, my everything. I give my heart to you. You're the rose of Sharon. You're my God. Berbicara kepada Tuhan saat ini. Amin ya Tuhan.